Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Elianti. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku men-stripping klodi. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan stripping klodi? Jadi, ini tuh merupakan proses pencucian tanpa deterjen yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk menghilangkan residu-residu yang menempel pada si klodinya itu. Ini disebabkan oleh pencucian dengan menggunakan sabun yang biasa kita lakukan setiap mencuci si klodinya. Jadi, si sabun-sabunnya itu menghasilkan residu-residu yang lama-kelamaan akan menempel dan menumpuk di dalam klodinya. Oke, yang kedua, kapan sih kita harus melakukan stripping klodi? Jadi, ciri-ciri klodi yang harus di stripping itu yang pertama, kalau performanya sudah menurun. Misalnya, muncul bau yang sangat menyengat setiap kali anak pipis. Meskipun baru satu kali pipis, itu udah kecium bau pesing yang sangat luar biasa baunya. Kemudian yang kedua itu si bahan kainnya itu menjadi lebih keras daripada biasanya. Terus yang ketiga itu daya serapnya itu menurun. Misalnya satu klodi itu biasanya bisa menampung 3-4 kali pipis, sedangkan kalau si klodi yang sudah harus di stripping baru satu kali pipis aja itu dia udah langsung bocor atau rembes-rembes di bagian sampingnya. Nah, itu adalah tanda-tanda si klodi harus sudah di stripping. Nah, biasanya si klodi itu harus di stripping minimal 1 bulan sekali dan maksimal 3 bulan sekali. Untuk yang ketiga, cara men-stripping klodi itu juga ada berbagai macam cara. Ada yang menggunakan cuka, ada yang menggunakan baking soda, ada juga yang menggunakan keduanya, antara cuka dan baking soda. Dan satu lagi ada juga yang menggunakan air lemon untuk men-stripping klodinya. Tapi di sini aku nggak pakai cara-cara itu. Jadi aku menggunakan konsentrat ini. Jadi ini disebutnya Gigi Deterjen Grow with Green. Jadi ini tuh merupakan konsentrat laundry treatment yang memang dikhususkan untuk men-stripping klodi. Nah, ini tuh ada 140 gram. Jadi si konsentrat laundry ini tidak menghasilkan busa dan ini tuh menggunakan bahan aktif sodium perkarbonat sebanyak 25%. Nah, di sini ada keterangannya, diformulasikan khusus untuk menghilangkan tumpukan residu yang menyebabkan kain menjadi kaku dan menimbulkan iritasi. Dan ini juga aman digunakan untuk pencucian manual menggunakan tangan maupun dengan mesin cuci. Jadi bisa dua-duanya ya. Dan menurut aku menggunakan si konsentrat ini tuh lebih praktis dan lebih bersih sih menurut aku. Jadi dulu aku pernah nyobain menggunakan cuka, terus menggunakan baking soda dan juga mencampur keduanya. Nah, kalau untuk menggunakan air lemon aku belum pernah. Terus aku lihat ini. Aku lihat di Shopee ada yang jual ini, aku cobain dan ternyata hasilnya itu lebih maksimal dibanding menggunakan cuka dan baking soda menurut aku. Nah, selanjutnya gimana sih cara men-stripping klodi menggunakan si konsentrat ini? Jadi ini bisa digunakan sebanyak 14 kali stripping klodi. Jadi satu bungkus ini bukan untuk satu kali stripping ya, karena pasti boros, tapi ini tuh malah lebih hemat. Bisa digunakan sebanyak 14 kali stripping klodi dan hanya mencampurkannya 10 gram untuk 10 liter air. Jadi nanti si jumlah klodinya itu bisa disesuaikan aja. Memang meskipun pakai konsentrat ini, kalau untuk klodi yang tipe celana atau yang pants itu tetap aku lakukan 2 kali stripping karena memang itu bahannya lebih tebal dan menurut aku biar lebih maksimal aja, jadi aku lakukan 2 kali stripping klodi untuk si tipe celana itu. Oke, langsung aja kita lihat yuk langkah-langkahnya gimana cara aku men-stripping klodi dengan menggunakan konsentrat Gigi Deterjen ini. Oke mam, jadi ini dia celana-celana klodi yang mau aku stripping atau aku bersihin. Ini ada celana pants, terus ini ada yang jenis snap, ini insert-insertnya juga. Dan sekalian aku mau stripping juga si celana training pants. Kenapa mereka pada ikut di stripping? Karena biasanya mereka itu satu kali pipis gak pernah bocor, jadi masih bertahan. Jadi cuman kerasa sensasi basah doang buat si anak, tapi ini bisa sampai rembes-rembes keluar dan kecium bau pesing. Jadi aku mau stripping sekalian biar semuanya pada bersih. Nah, sebelum di stripping pastikan semuanya dalam kondisi bersih atau tidak bekas pakai ya mam. Jadi sebelum direndam itu pastikan untuk untuk yang jenis celana atau yang pants ini dibalik dulu seperti ini semuanya. Terus untuk yang snap ini dikeluarin dulu si insertnya, jadi dipisahin.
Dan untuk yang training pants-nya juga sama, kita balik dulu, insertnya menghadap keluar seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan air hangat. Ini aku pakai 2 ember karena memang clothing-nya juga lumayan banyak. Nah, untuk tingkat kehangatannya itu bisa disesuaikan aja, bisa dikira-kira. Kalau aku ini pakainya yang agak panas, tapi bukan panas yang bikin kulit melepuh ya, Mams ya. Jadi dikira-kira aja, pokoknya 2 tingkat lah lebih panas dibanding suhu hangat normalnya. Setelah airnya siap, lalu tambahkan Gigi deterjen sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 10 gram untuk 10 liter air. Nah, untuk yang ember kecilnya aku pakai 3/4 Gigi deterjen atau bisa disesuaikan aja sama banyaknya Cloudy ya, Mams. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya si konsentrat Gigi deterjennya cepat larut. Kalau sudah, kita langsung masukin aja semua cloudy-nya ke dalam ember. Ini untuk insert cloudy dan cloudy tipe celana aku masukkan ke dalam ember yang besar. Dan untuk si cover cloudy dan juga training pants aku masukkan ke dalam ember yang kecil. Jangan lupa untuk dikucek-kucek dulu dan ini akan kita rendam selama 20 menit. Nah, setelah 10 menit perendaman, ini kita kucek-kucek dulu cloudy-nya supaya nanti hasilnya maksimal. Di sini baru 10 menit perendaman, tapi si busa-busanya, sisa-sisa residu yang menempel di cloudy-nya ini udah mulai keluar dan terlihat cukup banyak ya, Mams. Kalau udah selesai kucek-kuceknya, kita diamkan lagi selama 10 menit. Nah, setelah total 20 menit perendaman, kita kucek-kucek lagi cloudy-nya sambil kita peras-peras. Lalu kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah, untuk memerasnya jangan dipelintir ya, Mam, tapi dengan cara dikepal-kepal seperti ini. Aku infoin lagi ya, kalau konsentrat Gigi deterjen itu tidak menghasilkan busa. Jadi, busa-busa yang keluar di sini memang benar-benar busa sisa-sisa residu yang menempel pada cloudy-nya. Tadi udah aku liatin di awal, pas aku kucek-kucek konsentrat Gigi deterjennya di dalam air hangat sebelum cloudy-nya dimasukin, itu benar-benar gak ada busa sama sekali ya, Mams. Bisa dicek lagi. Dan buat mau yang mau samaan menggunakan Gigi deterjen untuk men-stripping cloudy-cloudy-nya, bisa cek di kolom deskripsi ya, aku simpan linknya di sana. Nah, Mams, ini dia hasilnya. Jadi si residu-residunya udah keangkat dan yang tadinya ini gak berbusa, ini jadi banyak banget busanya. Dan airnya juga tuh keruh banget. Yang ini pun sama dan bener-bener busanya banyak banget. Oke, sekarang kita lanjut untuk membilas cloudy-cloudy-nya. Ini aku bilas di bawah air mengalir seperti ini. Dan sambil dibilas, sambil dikepal-kepal, sambil diremas-remas supaya sisa-sisa residu dan cairan konsentratnya terhempas. Dan untuk proses pembilasannya diulangi sampai 2 kali ya, Mam, supaya si cloudy-nya benar-benar bersih. Oke, setelah proses pembilasan, aku lanjut untuk mengeringkan cloudy-cloudy-nya di dalam mesin cuci. Lanjut untuk proses yang terakhir yaitu menjemur cloudy. Untuk proses penjemuran ini aku bagi dua. Untuk insert cloudy dan covernya aku jemur tidak langsung di bawah terik matahari tapi di tempat teduh seperti ini supaya cloudy-cloudy-nya tidak cepat rusak. Sedangkan untuk cloudy tipe celana dan training pants aku jemur di bawah terik matahari langsung seperti ini supaya cepat kering karena mereka itu bahannya tebal. Kalau misalnya dijemur tidak di bawah terik matahari akan membutuhkan waktu yang lama sampai berhari-hari untuk benar-benar kering. Oke, Mams, itu dia langkah-langkah yang biasa aku lakukan setiap men-stripping cloudy dengan menggunakan Grow with Green Concentrate Laundry Treatment ini. Gimana menurut Mams? Lebih praktis kan? Nah, buat yang mau samaan menggunakan Grow with Green ini untuk men-stripping cloudy-cloudy-nya, bisa cek linknya di description box ya, nanti aku cantumkan di sana. Oke, Mam, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke sosial media yang Moms punya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.